Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali di agenda harian kita, ya, yaitu kultum. Insya Allah pada hari ini saya akan membawakan atau membacakan kali ya kandungan hadis, hadis arba'in yang ke-17 ya. Saya bacakan dulu hadisnya. Bismillah. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qatatum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Tuh, jadi dari Abu Ya'la Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku ihsan. Apabila kalian membunuh, hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan cara yang ihsan. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang ihsan pula. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya atau alat untuk menyembelihnya itu, dan jangan sampai membuat sembelihannya itu menderita, atau jadi buatlah sembelihannya itu menjadi tenang. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, kita bahas ya sedikit-sedikit ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Jadi sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berlaku ihsan dalam segala hal, itu ya, dan dalam semua aspek dan kepada semua kalangan. Itu bahkan di Al-Qur'an ada di surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan ihsan. Itu. Ini nih kaidah yang umum. Ya, jadi di sini tuh kaidah kuliah. Kaidah kuliah tuh kaidah yang umum. Jadi di situ, di satu baris itu, jadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berlaku ihsan terhadap segala sesuatu. Nah, itu ihsan, walaupun nanti yang disebutkan setelahnya itu cuman bagian kecil gitu dari ihsan. Itu padahal kan perintah untuk berlaku ihsannya tuh umum untuk semuanya. Gitu ya. Jadi yang tadi kan yang disebutin cuman tentang pembunuhan, ya, dalam hal membunuh, atau yang keduanya dalam hal menyembelih. Padahal ihsan itu umum untuk semuanya. Ya, contohnya nih, ihsan itu pertama ihsan itu apa sih? Gitu ya. Mungkin kalau misalnya ihsan diartikan dengan baik, hanya sekedar baik, kurang mewakili. Ya. Jadi ihsan itu terbaik atau sebaik-baiknya, gitu ya. Afdal gitu. Jadi di dalam kamus itu afdal. Nah, jadi kita bisa lakukan ihsan ini dalam perkara yang duniawi dan dalam perkara yang ukhrawi. Yang perkara duniawi, jadi kayak bener-bener kita kerja atau kita ngelakuin kegiatan apapun dengan sesempurna mungkin, gitu ya. Nah, itu ihsan. Tuh. Nah, kalau yang perkara ukhrawi, ini udah disebutin nih dalam hadis. Gimana? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kamu menyembah, beribadah kepada Allah itu seakan-akan Allah melihatmu gitu. Seakan-akan kamu melihat Allah gitu kan. Jika kamu tidak bisa melihatnya, gitu kan, maka Allah melihatmu gitu. Itu ya, kayak gitu artinya. Itu ihsan. Dan itu tadi ya, untuk dua perkara itu, dan untuk semua kalangan. Itu otomatis kan kita beribadah, bahkan Allah tuh, maksudnya karena Allah berbuat ihsan sama kita, jadi ya kita juga harus gitu membalasnya gitu kan. Allah udah ngasih semua nikmat nih, bahkan ke semuanya, ke semua makhluk, nggak cuma manusia, bahkan nggak cuma yang muslim, yang kafir juga dikasih semuanya gitu. Otomatis kita juga wajib gitu kan berlaku ihsan gitu terhadap Allah dengan cara tadi beribadah tadi. Jadi beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas
ikhlaskan niat itu kan dengan sesuai tuntunan syariat itu. Nah, sedangkan untuk itu kepada Allah dan kepada manusia nih sekarang, kepada manusia wajib juga untuk berlaku ihsan. Kita punya adab. Nah ya, jadi ihsan itu nggak bisa dilepaskan dari adab. Ihsan itu nggak bisa dilepaskan dari adab. Bahkan beradab dibalut dengan ihsan akan lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi nggak cuma itu, maksudnya itu gimana nih cara ihsan kita gitu. Pertama tahu dulu adabnya kayak gimana sih gitu ya, itu ihsan. Bahkan nggak cuma buat manusia itu, kan kita banyak ya adab seorang pelajar, adab seorang guru gitu, adab dan lain-lain, adab bertetangga, adab dan itu semua itu nggak cuma buat manusia, buat hewan juga. Kalau misalnya kita punya peliharaan misalnya nih, kalau kita punya peliharaan nggak boleh dikurung terus habis itu dibiarin gitu aja, harus diurus, benar harus diurus. Terus kalau kayak hewannya itu benar-benar hewan tunggangan, ya berarti kita ngurusin dia terus jangan membebani dia dengan yang di luar kemampuan dia gitu loh. Emang hewannya buat ditunggangi atau misalnya buat ngangkat-ngangkat yang berat-berat gitu, tapi jangan melebihi dari kemampuannya dia gitu loh ya, hewan itu. Bahkan kalau misalnya kita ngambil susu hewan tersebut gitu ya, misalnya kita perhatikan juga anaknya. Kalau tiba-tiba kita ngambil susunya, anaknya kelaparan apa enggak gitu, itu ihsan. Bahkan kepada tumbuhan juga sama, kepada tumbuhan juga sama, kita harus berlaku ihsan. Gimana nih, misalnya kan tumbuhan butuh cahaya matahari kan, kita simpan tumbuhan di cahaya matahari gitu. Itu ada juga yang emang ya pokoknya sesuai dengan porsinya lah, kadar sesuai gimana tumbuhannya gitu, tanamannya gitu. Jadi intinya kita urus dengan baik gitu. Bahkan disebutkan di salah satu kitab, aku baca At-Ta'yin ya, At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in, itu bahkan kita juga harus berlaku ihsan terhadap malaikat. Gimana tuh ya, gimana malaikat ya, contohnya kan malaikat tuh tidak akan mendatangi orang yang misalnya bau gitu ya, apa tuh kalau misalnya kita bau kayak bau bawang gitu, dan misalkan bahkan nggak boleh ke masjid juga kan, maksudnya makruh gitu. Nah itu juga gitu, maksudnya jadi kayak ihsannya tuh kayak gitu. Gitu ya, pokoknya malaikat tidak akan mendatangi tempat-tempat misalnya yang ada patungnya dan lain sebagainya kayak gitu. Itu juga gitu. Jadi gimana akhirnya kita tuh berlaku ihsan sama malaikat biar akhirnya malaikat tuh datang gitu. Bahkan kan malaikat kan maksudnya memintakan ampun kan kepada Allah untuk kita gitu loh, itu malaikat. Bahkan dalam satu maksudnya cerita, Rasulullah juga berlaku ihsan juga bahkan untuk kalangan jin. Itu saking Rasulullah ihsannya itu kepada jin. Bahkan kan di surat Al-Jin itu, jadi ketika akhirnya kalangan jin itu membawa kayak mendengar dakwahnya Rasul, kan saking senengnya banget, saking berapi-apinya banget, semangat gitu. Jadi akhirnya mereka mendakwahkan lagi kepada kaumnya di surat Al-Jin itu kan. Nah itu cuman kita nggak tahu ya gimana kalau ihsan kepada jin. Tapi dalam tanda kutip bangsa jin gitu, bukan setan, bukan ya, beda ya antara setan. Kalau setan emang harus dihitung kayak gitu. Itu terus, nah di sini aku mau nyampein dua cerita yang tentang ihsan. Yang pertama tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar pernah bertanya kepada Aisyah, kita Ummul Mukminin Aisyah, kan intinya seperti ini, wahai Aisyah gitu kan, apa sunnah yang emang belum aku kerjakan gitu, apa sunnah yang telah dikerjakan oleh Rasulullah dan yang belum aku kerjakan. Terus kata Aisyah, sudah engkau kerjakan semua kecuali satu. Apa? Itu Rasulullah setiap pagi ke pasar bawa makanan terus nyuapin pengemis Yahudi yang buta. Ya kan dengar itu ya udah, akhirnya besokannya Abu Bakar ke pasar bawa makanan. Abu Bakar nyuapin pengemis Yahudi yang buta itu, disuapin lah. Padahal buta gitu. Terus habis itu kata pengemis itu, siapa kamu gitu, kamu bukan yang biasa datang ya gitu. Aku yang biasanya kok bukan gitu, kata pengemis itu intinya kayak gitu. Bukan, kalau misalnya yang biasa datang tuh nggak kayak gini gitu loh. Jadi kalau misalnya yang biasanya datang itu, bahkan dia kayak sampai memperhalus makanannya biar aku tuh nggak sulit untuk mencerna gitu. Dari situ kan akhirnya Abu Bakar nangis gitu ya. Itu terus akhirnya Abu Bakar cerita kalau misalnya yang biasanya datang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu dari situ pengemis yang butanya itu, Yahudinya itu akhirnya langsung bersyahadat masuk Islam gitu. Padahal pengemis Yahudinya itu tuh selalu mencaci maki Rasul. Kalau mungkin ya kita termasuk dari akhlak mulia juga kan, akhlak mulia juga kita tidak membalas perbuatan yang jahat gitu orang kepada kita gitu kan, itu maksudnya.
tapi itu benar-benar ihsan gitu loh. Jadi ihsan itu di situ, jadi bahkan kita membalasnya dengan kebaikan juga gitu loh gitu. Jadi emang terbaik dah ihsan tuh kayak gitu. Terus ada yang kedua, cerita yang kedua ini juga yang menyentuh hati banget, kalau misalnya mungkin Antona pernah dengar referensinya. Jadi ini Harun, cerita tentang guru besar, guru hadis Harun bin Abdillah. Nah, guru hadis dan juga penjual gitu ya. Jadi Harunnya sendiri yang bercerita, ini guru Harunnya sendiri yang bercerita. Jadi kata beliau, suatu ketika di suatu malam tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Ada yang mengetok pintu dengan halus. Terus pas ketika saya buka, seseorang sambil jalannya tuh berjinjit-jinjit gitu. Saking biar akhirnya nggak ketahuan itu jalan. Gitu. Terus ternyata yang kan akhirnya siapa itu gitu kan. Terus ternyata yang datang adalah bilang siapa itu gitu kan. Terus yang datang bilang Ahmad siapa gitu kan. Ini kan ternyata yang datang adalah Imam Ahmad gitu kan. Terus akhirnya kata Harun, Masya Allah gitu, guruku kenapa datang, maksudnya kenapa nggak manggil aja gitu kan. Akhirnya Imam Ahmad itu bilang kalau misalnya jadi ada yang mengusik saya dari siang hari tadi gitu kan. Jadi saya melihat ketika kamu sedang mengajarkan hadis kepada murid-muridmu, saya melihat kamu ada di bawah bayangan pohon, sedangkan murid-muridmu menulis di bawah terik matahari gitu. Jadi hendaknya jangan lakukan itu lagi. Jadi kamu harus berada di keadaan yang sama, di kondisi yang sama dengan murid-muridmu gitu. Dan itu Imam Ahmad itu setelah berbicara seperti itu langsung pergi lagi, sama jalannya kayak gitu. Jadi berjinjit-jinjit lagi sampai akhirnya kayak suara kakinya tuh nggak ketahuan gitu. Itu saking akhirnya menghormati guru hadis tersebut, menghormati Harun gitu ya. Seorang ulama menghormati ulama tersebut gitu. Jadi nggak mau derajat yang guru tadi tuh jadi turun. Itulah, itu Masya Allah banget. Nah itu ihsan. Itu jadi bagaimana akhirnya kan bisa aja kan sebenarnya akhirnya kita ini panggil atau nggak apa kayak gitu loh. Makanya bisa aja dengan akhlak mulia tuh bisa. Tapi ihsan tuh benar-benar terbaik gitu dah. Ihsan tuh ya. Nah gitu. Nah di sini mungkin seenggaknya kita bisa mengambil pelajaran ya, banyak ya. Mungkin ini kita sama-sama guru nih ya. Mungkin at least kita perlu kayak introspeksi lagi, apa nih kira-kira yang bisa diperbarui gitu. Apa nih kira-kira yang akhirnya kita bisa ihsan gitu sama peserta-peserta kita. Itu kan termasuk ihsan juga, kita menyiapkan alat terbaik untuk mengajar. Ya nggak, tapi semampunya. Gitu, termasuk ihsan juga mempersiapkan apa yang emang harus diajarkan dengan sebaik-baiknya. Itu termasuk ihsan juga. Termasuk ihsan juga gimana akhirnya kita berinteraksi dengan orang-orang akhirnya peserta gitu. Ya ini mengingatkan diri aku juga nih. Itu mengingatkan diri aku juga gitu ya, nggak semua orang akhirnya cara bicara bisa kayak gitu ya. Tapi kayak samalah akhirnya mengingatkan diri sendiri juga. Bukan berarti yang ngomong itu adalah yang sempurna. Bahkan bisa jadi lebih rendah daripada antenna semuanya. Itu ya, ini itu aja. Terus sama meningkatkan kualitas, mungkin kualitas keilmuan kita, kualitas pokoknya semuanya kita. Nah, itu termasuk bagian dari ihsan juga dalam mengajar. Itu ya, itu sebagian kecil, dan mungkin Antona lebih tahu daripada saya tentang bagaimana adab-adab dan lain sebagainya. Mungkin ya akhirnya bisa kita tingkatkan lagi gitu kualitas, biar kita bisa dapat ihsannya itu gimana yang terbaik gitu ya. Semoga Allah mempermudah jalan kita, menunjukkan kita gitu kan, dan meluruskan niat kita pokoknya. Dan semoga Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita, terutama pahala gitu ya. Dan semoga Allah membalas kita dengan balasan yang terbaik itu seenggaknya, dan menunjukkan kita bagaimana sih harusnya ihsan itu. Tuh, cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.